Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, ini lipstik siapa mas? Teriak Selvi. Apa sih kamu pagi-pagi udah teriak-teriak? Ucap Mas Burhan. Ini lipstik siapa mas yang ada di kantong kemeja kamu? Cecar Selvi. Kamu selingkuh mas dari aku? Tanyanya lagi. Namun Mas Burhan hanya diam saja dan meninggalkan Selvi untuk berangkat ke kantor. Mbak Selvi terus mengejar Mas Burhan berharap semua pertanyaannya dijawab oleh suaminya. Mas, jawab dulu pertanyaanku. Ini lipstik siapa? Perempuan mana lagi yang kamu temui ya? Cecar Selvi. Pak Burhan menghidupkan mesin mobilnya dan bergegas meninggalkan istrinya yang ada di depan rumah. Vano mengintip pertengkaran kedua orang tuanya di balik jendela rumahnya. Anak seusia Vano sudah harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya selalu bertengkar, membuat Vano menjadi anak yang pendiam dan jarang bergaul dengan anak-anak yang lain seusianya. Vano menuju ke dalam kamarnya sebelum ibunya melihat jika dirinya tengah mengintip pembicaraan orang tuanya. Vano, sini nak, teriak ibunya. Iya bu, ada apa? Vano keluar dari dalam kamarnya menuju ibunya. Ayo sini kamu sarapan dulu, ucap Mbak Selvi. Vano gak lapar bu, ucapnya. Cepet kamu makan Vano, kamu jangan bikin ibu marah ya sama kamu, bentak Mbak Selvi. Mendengar nada suara ibunya yang meninggi, dengan tubuh yang lesu, akhirnya Vano mau sarapan. Terlihat sekali di dalam raut wajahnya Vano, dia sangat tidak nafsu makan. Bahkan makanannya saja hanya dipandangi. Ibunya sedang mencuci pakaian di belakang. Saat itu Vano sarapan sendirian. Memang akhir-akhir ini keluarganya tidak seharmonis dulu lagi. Bahkan mereka sudah jarang sekali untuk makan bersama di meja makan. Setelah sarapan, Vano memasuki kamarnya kembali untuk bermain dengan boneka goibnya. Iya, Vano memiliki indera keenam yang bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata. Namun Vano tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya. Di dalam rumahnya, Vano hanya bermain dengan boneka gaib yang di dalamnya ada sosok anak kecil yang bernama Abel. Kamu kenapa Vano? Tanya Abel. Vano merenung dan melamun di dalam kamarnya sambil menatap arah jendela yang ada di kamarnya. Aku rindu masa-masa seperti dulu dengan keluarga aku, Bel, jawab Vano. Ayo kita main Vano, ajak Abel mencoba menghibur Vano. Enggak ah, aku masih malas untuk ngapa-ngapain, jawabnya. Seketika Abel menghilang dari samping Vano dan kembali masuk ke dalam boneka yang ada di kamarnya. Terkadang juga Abel selalu pergi dengan temannya yang hidupnya di pohon jambu samping rumahnya Vano. Vano masih berusia 7 tahun, dia tidak mau bersekolah. Pernah dulu didaftarkan sekolah, namun Vano tidak mau berangkat. Yang akhirnya Vano harus berhenti di tengah jalan. Setiap harinya, Vano belajar sendiri di kamarnya dengan membaca buku-buku yang dibelikan oleh ibunya untuk belajar. Meskipun Vano tidak mau bersekolah, akan tetapi dia mau belajar sendiri di kamar. Mas Burhan bekerja di sebuah kantor BPN, Badan Pertahanan Nasional. Dia menjabat sebagai sekretariat. Mas Burhan sudah bekerja di kantor pertahanan selama 10 tahun lamanya. Sebelum menikah dengan Mbak Selvi juga, Mas Burhan sudah bekerja di sana. Dengan lulusan S2-nya membuat dirinya cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sekarang. Sebelumnya Mas Burhan berada di posisi menjabat sebagai tata usaha. Namun karena kedisiplinan dan kerajinannya membuatnya naik jabatan. Dulu waktu menjabat sebagai tata usaha, dia belum mempunyai rumah besar seperti sekarang yang dia punya. Bahkan mobil pun belum punya. Mas Burhan selalu mengendarai motor kesayangannya dulu. Waktu awal menikah dengan Mbak Selvi, mereka masih ngekos karena mereka belum punya cukup uang untuk membangun rumah. Dengan seiring berjalannya waktu, Mas Burhan semakin sukses dan karirnya sangat lancar.
Di balik kesuksesan suami, ada istri yang selalu mendoakan. Begitulah kata pepatah. Mungkin itu juga yang membuat Mas Burhan sukses seperti sekarang. Karena Mbak Selvi selalu mendoakan Mas Burhan serta setia menemaninya. Namun itu semua tidak membuat Mas Burhan berpikir tentang apa yang sudah dilaluinya saat susah dulu dengan istrinya. Malam itu Mas Burhan pergi ke klub malam untuk menenangkan dirinya saat Mas Burhan sedang lelah dan stres. Di klub itu Mas Burhan bersama dengan wanita cantik yang disebut-sebut sebagai simpanannya atau pacar gelapnya. Mereka sedang asik berpesta mabuk-mabukan dengan ruangan diskotik lampu kelap-kelip. Mereka berjoget-joget bersama. Bahkan mereka juga bermesraan, yang mana semua mata melihat ke arah keduanya bagaikan sepasang suami istri yang mesra. "Mas, kapan kamu mau menceraikan istrimu?" ucap wanita yang bernama Laras. "Iya, kamu sabar ya," ucap Mas Burhan singkat. Laras memalingkan wajah Mas Burhan karena malas mendengar ucapan pacarnya yang selalu bilang sabar, sabar, dan juga terus sabar. Laras meneguk sebuah botol yang berisi minuman keras dengan banyak sekali. "Laras, stop, kamu jangan terlalu banyak minum," kata Burhan. Tubuhnya Laras sudah sempoyongan dan bicaranya juga sudah ngelantur. "Mas, ayo nikah sekarang," ucapnya. Lalu Mas Burhan memapa Laras menuju ke depan mobilnya untuk pulang. Akhirnya, Mas Burhan mengantarkan Laras untuk pulang ke rumahnya. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 23:30. Jalanan menuju ke rumahnya Laras lumayan sepi. Bahkan hanya ada mobil milik Mas Burhan saja yang melewati jalan itu. Kala itu Laras sudah tidak tersadarkan diri. Dia sudah pingsan karena pengaruh minuman kerasnya yang banyak. Jadi hanya Mas Burhan yang melek melewati jalan itu. Suasananya sangat gelap, hanya dengan lampu penerangan mobilnya saja. Hawa dingin dengan hembusan angin yang meniup ke lehernya membuat Mas Burhan merinding dan mengusap-usap lehernya. Namun, Mas Burhan mempercepat laju mobilnya untuk segera sampai ke rumahnya Laras. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya sampai juga di rumahnya Laras. Setelah mengantar Laras ke dalam rumahnya, Mas Burhan segera pulang ke rumahnya dengan jalanan yang sama tadi dia lewati. Sebenarnya Mas Burhan sedikit takut melewati jalan itu. Tapi ya mau bagaimana lagi, satu-satunya jalan untuk pulang ya jalan yang dilewati sekarang. Setelah melewati depan kuburan, tubuh Mas Burhan merinding dan bulu kuduknya berdiri seketika. Tiba-tiba, Mas Burhan melihat ada sosok wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang yang acak-acakan terbang melewati tepat di kaca depan mobilnya Mas Burhan. Sontak Mas Burhan terkejut dan mengerem mobilnya secara mendadak. Perasaan Mas Burhan saat itu benar-benar campur aduk. Jantungnya berdegup sangat kencang. Mas Burhan pun melanjutkan lagi perjalanannya karena waktu sudah larut. Sosok itu sudah menghilang entah kemana. Hingga sesampainya di rumah, ternyata istrinya sudah tertidur pulas. Mas Burhan membersihkan tubuhnya dan bersiap-siap untuk tidur. Esok paginya, Mbak Selvi sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan Mas Burhan dengan Vano. Mbak Selvi memasak nasi goreng kesukaan suami dan anak semata wayangnya itu. Saat itu Vano belum keluar kamar. "Vano, nak, udah bangun belum nak?" ucap ibunya. Vano mengucek kedua matanya yang baru terbangun. "Iya bu," jawab Vano singkat. Lalu Vano terbangun dari kasurnya dan membukakan pintu kamarnya yang masih terkunci. "Vano, ayo kita sarapan dulu," ucap Bu Selvi. Vano hanya mengangguk menjawab ucapan ibunya dengan bermalas-malasan. Vano pun akhirnya menuju ke ruang makan. "Bapak mana bu?" tanya Vano. "Belum bangun, bentar ya ibu bangunkan dulu," ucap ibunya. Bu Selvi bergegas menuju ke dalam kamar untuk membangunkan suaminya yang masih tertidur pulas. Mas, bangun sudah siang," ucapnya sambil menepuk pundak Mas Burhan. Iya," jawab singkat. "Ya sudah, cepat bangun, udah ditungguin Vano di ruang makan itu," kata Mbak Selvi. Mas Burhan bangun dan mengambil handuk yang berada di belakang pintu kamarnya untuk segera pergi mandi.
Mas Burhan menuju kamar mandi dengan terburu-buru karena dia bangun kesiangan. Sesaat setelah mandi, Mas Burhan ikut sarapan dengan anak dan istrinya. "Mas, tadi malam kamu pulang jam berapa?" tanya istrinya. Namun, Mas Burhan tidak menjawab karena sedang mengunyah makanan di dalam mulutnya. "Mas, jam 1 malam," jawabnya singkat. "Dari mana saja, Mas? Pulang sampai larut malam gitu." "Sudahlah, kamu tidak usah banyak tanya. Aku jadi gak nafsu makan ini," jawabnya dengan bersiap-siap untuk berangkat kerja. "Loh, kok gak dihabiskan, Mas?" tanya Selvi. Namun Mas Burhan terdiam dan berjalan menuju ke dapur rumahnya tanpa berpamitan kepada istri dan anaknya. Vano sedari tadi hanya bisa terdiam dan menutup telinganya dengan kedua tangan karena dia tidak mau mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Mbak Selvi benar-benar kecewa dengan sikap suaminya yang sekarang. Sikap Mas Burhan sudah berubah terhadap dirinya dan juga anaknya. Mas Burhan bergegas masuk ke dalam mobil dan segera berangkat menuju ke kantor. Sedangkan Vano meninggalkan ibunya dan masuk ke dalam kamar. "Vano, ini kenapa nggak dihabiskan makanannya?" tanya Mbak Selvi. "Vano kenyang, Bu," jawabnya singkat sambil melangkahkan kaki menuju ke dalam kamar. Abel, keluar, kamu di mana?" teriak Vano. Dengan mencari ke sana kemari di pojok kamarnya, bahkan di dalam lemari tempat Abel bersembunyi. Entah di mana keberadaan Abel. Sejak pagi dia sudah pergi, sepertinya sedang bermain dengan temannya yang ada di samping rumah. Akhirnya Vano hanya sendirian di rumah dengan melamun dan merenungi keadaannya. Mbak Selvi seperti biasa mengerjakan tugas rumahnya, mulai dari menyapu, mengepel, atau bahkan mencuci piring dan juga lain-lain. Siang harinya Mas Burhan mendapat pesan dari Laras saat dirinya sedang bekerja. "Mas, nanti malam kita ketemu ya," ucapnya. "Iya, di mana?" "Di tempat seperti biasa, Mas." "Iya, nanti aku pulang kerja langsung ke sana." Mas Burhan mempercepat kerjanya supaya nanti sore bisa selesai karena mau bertemu dengan Laras. Sore harinya, saat Mas Burhan sudah selesai mengerjakan kerjaannya, dia bergegas ke tempat klub untuk bertemu dengan pacar gelapnya itu. Hingga sesampainya di klub, Mas Burhan melihat sudah ada Laras yang terduduk di salah satu kursi di dalam klub. "Mas Burhan!" teriak Laras yang sambil melambaikan tangan ke arah Mas Burhan. Mas Burhan lalu menghampiri Laras dan duduk di sampingnya. "Gimana Mas kerjanya hari ini?" tanya Laras. "Lancar kok." Mas Burhan meneguk segelas minuman yang sudah disiapkan oleh Laras. "Mas, kapan kamu mau nikahin aku?" tanya Laras. "Iya, sabar sayang, aku pasti nikahin kamu kok, tapi tidak untuk sekarang," jawabnya. "Aku maunya secepatnya Mas, karena aku ingin menjadi istri sah kamu satu-satunya," ucap Laras. "Tidak bisa sekarang sayang, aku juga masih memikirkan Vano," jawabnya. "Kalau kamu tidak bisa mengatasi permasalahan ini, biar aku saja yang atasi semuanya. Gimana?" tanya Laras. Terserah kamu ajalah," jawab Mas Burhan. "Tapi bagaimana caranya sayang?" tanya Mas Burhan lagi. Laras menghadap ke arah Mas Burhan dengan tatapan dan senyum kecut di bibirnya yang menyungging. Hingga keduanya saling bermesraan dan berpelukan di dalam klub itu. Dulunya Laras adalah perempuan bayaran oleh Mas Burhan. Namun semakin lama Mas Burhan jatuh cinta kepada Laras. Laras pun sebaliknya, dia sudah menaruh harap kepada Mas Burhan. Rasa ambisinya untuk mendapatkan Mas Burhan tidak membuat Laras sadar apa yang akan dia terima resikonya nanti. Singkat cerita, Vano jatuh sakit demam tinggi. Mbak Selvi cemas dengan keadaan Vano. Untuk meredakan panasnya, Mbak Selvi membuatkan kompresan. Vano dikompres dengan menggunakan air hangat dan sapu tangan diletakkan pada dahi Vano. Mbak Selvi juga memberi kabar kepada suaminya untuk segera pulang. Hingga suara dering ponsel terdengar dari saku celananya Mas Burhan. Mas Burhan mengambil ponselnya yang ada di dalam sakunya. "Halo, ada apa Sel?"
Cepat pulang Mas, Vano sakit demam tinggi. Iya, aku pulang sekarang. Mas Burhan mengakhiri teleponnya dan dengan panik segera pulang ke rumah. Aku pulang dulu ya sayang, kamu bisa pulang sendiri kan? Ucap Burhan kepada Laras. Iya, jawab Laras cuek. Mas Burhan mempercepat laju mobilnya dengan buru-buru untuk sampai di rumah. Hingga terdengar suara mobilnya Mas Burhan sudah datang di depan rumah. Tiba-tiba saja Mas Burhan datang ke kamar Vano dan menampar istrinya. Plak! Kamu nampar aku Mas, salahku apa? Tanyanya. Sini keluar, aku mau ngomong sama kamu, ucap Mas Burhan. Mas Burhan menarik paksa tangan Mbak Selvi menuju ke depan kamarnya Vano dan menutup rapat pintu kamar Vano. Karena supaya Vano tidak mendengar pertengkaran orang tuanya. Kamu ini gak becus ngurus anak. Maksud kamu apa Mas? Aku sudah mencoba jadi istri dan ibu yang terbaik. Tapi kamu tidak pernah melihat pengorbananku selama ini. Karena kamu sibuk di luar sana. Lihat Vano sampai sakit. Pasti kamu tidak mengurusnya dengan baik, ucap Mas Burhan. Kamu itu egois Mas. Vano juga butuh kamu, tapi kamu tidak pernah ada untuknya, ucap Mbak Selvi. Sudahlah, kamu tidak usah menyalahkan aku. Aku juga kerja untuk kalian. Mas Burhan meninggalkan istrinya begitu saja menuju ke dalam kamarnya. Mbak Selvi kembali masuk ke dalam kamar Vano dengan hati yang sakit bagaikan disayat-sayat pisau yang tajam. Ibu kenapa? Tanya Vano. Gak apa-apa kok sayang, kamu cepat sembuh ya nak, ucap Selvi dengan berusaha menahan tangisnya di depan Vano. Tiba-tiba pintu lemarinya terbuka sendiri. Abel, kamu dari mana saja? Tanya Vano. Abel siapa Vano? Tanya Selvi. Abel teman aku bu, jawabnya. Teman? Mana teman kamu Vano? Iya ibu, itu dia, ada di balik lemari kok, ucap Vano sambil menuju ke arah lemari kamarnya. Vano, kamu jangan ngawur nak, tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu jangan berteman lagi dengan dia ya, nanti kamu kenapa-napa gimana, ucap Mbak Selvi. Tiba-tiba pintu lemarinya itu tertutup dengan sendirinya dengan suara yang cukup keras dan mengagetkan Vano dan juga ibunya. Brak! Tuh kan bu, Abel marah, ucap Vano. Vano, kamu nurut dengan ibu ya, ucap ibunya. Enggak bu, Vano masih tetap berteman dengan Abel. Dia baik bu, dia gak jahat. Dia tempat curhat Vano, dia juga teman bermain Vano, jelas Vano. Mbak Selvi memeluk Vano dengan eratnya karena semenjak rumah tangganya dengan Mas Burhan tidak seharmonis dulu. Memang Mbak Selvi jarang sekali memperhatikan keadaan Vano. Bahkan Mbak Selvi takut kalau kondisi psikis Vano terganggu. Dan sejak saat itu, Mbak Selvi lebih memperhatikan keadaan anaknya, menemani Vano di dalam kamar untuk belajar. Abel, kamu di mana? Yuk main, ucap Vano. Vano mencari Abel di dalam lemarinya. Terlihat Abel sedang duduk di sana. Abel menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan, "Ibumu akan mati dibunuh." Abel, ini bohong kan? Kamu bohong kan? Ucap Vano pada Abel. Ini bohong kan? Jawab Abel, teriak Vano. Mbak Selvi yang tiba-tiba datang ke kamarnya Vano melihat Vano sedang teriak-teriak sendiri. Vano, kamu kenapa menangis nak? Tanya ibunya. Lalu Vano memeluk ibunya erat. Kamu kenapa Vano? Tanya ibunya lagi. Ibu tidak apa-apa kan? Tanya Vano. Tidak apa-apa nak, memangnya kenapa? Jawab ibunya. Vano hanya terdiam seketika dan tidak menjawab pertanyaan dari ibunya. Singkat cerita, Laras mengirim pesan singkat kepada Mas Burhan. Dia mengajak ketemuan. Mas, besok kita ketemuan yuk di taman. Mau ngapain? Ya ketemuan mas, aku kangen. Iya, jawab Mas Burhan singkat. Keesokan harinya,
Suasana rumah di pagi hari masih harmonis dan belum ada pertikaian. Mas Burhan, Mbak Selvi dan Vano sarapan bersama di meja makan. Pak, nanti malam pulang cepet ya, temenin Vano belajar pak, ucap Vano. Tidak bisa nak, Bapak ada lembur di kantor, alasannya. Seketika Vano menundukkan kepalanya dan terdiam karena kecewa mendengar jawaban dari bapaknya. Kamu izinlah mas sekali saja, Vano kan juga pengen sama kamu, ucap Mbak Selvi. Tidak bisa, jawab Mas Burhan. Sudahlah, aku mau berangkat saja. Mas Burhan berangkat ke kantor dengan terburu-buru karena sudah kesiangan. Namun, di saat sedang terburu-buru, nasib sial menimpanya. Jalanan tiba-tiba saja macet total. Sampai mobilnya tidak bisa berjalan sama sekali karena terlalu padat. Ternyata ada kecelakaan di depan jalan. Seorang naik sepeda motor tertabrak truk bermuatan ayam. Hingga ayamnya berserakan di jalan dan mengganggu pengendara lain yang lewat. Itulah yang menyebabkan jalanan menjadi macet. Dengan terpaksa, Mas Burhan meninggalkan mobilnya dan segera keluar mobil untuk mencari ojek ke kantornya. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya Mas Burhan menemukan pangkalan ojek yang ada di seberang jalan. Mas Burhan naik ojek menuju ke kantornya karena takut terlambat. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya Mas Burhan sampai juga di kantor dan tidak terlambat. Dia langsung mengerjakan tugasnya yang sudah menumpuk. Supaya sore ini bisa selesai karena Mas Burhan ada janji mau ketemu dengan Laras. File-file mulai dia kerjakan satu persatu dengan cepat dan teliti. Sore harinya, setelah selesai mengerjakan semua tugasnya, Mas Burhan bersiap-siap pergi ke taman untuk bertemu dengan Laras. Mas Burhan bertemu lagi dengan Laras di suatu taman yang ada di kotanya. Ternyata Laras sudah sampai terlebih dahulu. Laras duduk di bangku yang menghadap ke arah jalan raya. Mas Burhan turun dari mobilnya dan menghampiri Laras yang tengah duduk melamun. Laras, kamu sudah dari tadi di sini? Tanya Mas Burhan. Iya mas, kamu lama banget sih, jawabnya manja. Iya maaf, tadi aku ambil mobil dulu, jawab Mas Burhan. Lah memang mobilnya kamu di mana? Tanyanya. Tadi pagi macet, terus aku tinggal begitu saja di jalanan. Terus mobil aku dibawa petugas keamanan, jelasnya. Oh gitu, kita makan yuk, ucapnya manja. Kamu mau makan apa? Tanya Mas Burhan. Keduanya menatap ke arah penjual makanan yang ada di pinggir taman. Itu aja mas, aku pengen yang segar-segar, ucap Laras menuju ke arah penjual bakso keliling. Ya udah aku pesanin dulu ya, kamu tunggu sini. Laras hanya mengangguk kepada Mas Burhan. Mas Burhan berjalan menuju ke abang penjual bakso dan memesan bakso. Bang, pesan baksonya 2 mangkuk ya, nanti tolong bawakan ke sana, sama minumannya juga 2, ucapnya. Iya pak, nanti saya antar ke sana, ditunggu ya, kata penjual. Iya bang, jawabnya singkat. Dia kembali lagi ke bangkunya Laras dan saling mengobrol. Tadi gimana kerjaan kamu? Tanya Laras. Ya biasa, menumpuk, tapi udah selesai kok. Oh iya mas, aku mau ngomong sama kamu. Ya udah tinggal ngomong aja sih. Tiba-tiba saja bakso pesanan keduanya datang dan Laras jadi tertunda mau ngomong sesuatu. Ini pak baksonya, silakan. Iya terima kasih ya bang. Iya pak. Mereka menikmati baksonya dan suasananya menjadi hening dengan angin sepoi-sepoi di sore hari. Sambil melihat jalan raya yang dipenuhi oleh para karyawan yang baru pulang kerja. Setelah selesai menyantap bakso, Laras kembali membicarakan sesuatu kepada Mas Burhan. Mas, kamu kapan nikahin aku? Kamu kok nanyanya gitu terus sih? Katanya kamu sendiri akan mengatasi istriku, ucap Mas Burhan. Ya sama kamu dong mas, masa aku sendirian? Jawabnya. Iya tapi bagaimana caranya? Tanya Mas Burhan. Kita bunuh saja Mbak Selvi, ucapnya tiba-tiba. Gimana caranya? Tanya Mas Burhan. Kita santai dia saja mas. Sudahlah, terserah kamu saja, jawab Mas Burhan.
Oke kalau gitu, nanti malam kita pergi ke salah satu dukun ya Mas. Di mana? Kamu ini nekat sekali. Kata kamu terserah aku, ya sudah kamu ikuti saja apa yang aku lakukan, ucap Laras. Rencana pembunuhan Mbak Selvi akan segera dilaksanakan malam ini. Mereka berdua pergi ke salah satu tempat dukun santet yang letaknya berada di pelosok desa. Perjalanan yang dilalui keduanya sangat berliku-liku dan mereka harus melewati kanan kiri yang berisi hutan. Jarak dari rumah ke dukun santet menempuh waktu sekitar 1 jam lebih. Terlihat ada sebuah bangunan rumah tua yang berada di tengah hutan berdiri sendirian. Bangunan rumahnya seperti sudah tidak terawat dan usang. Namun, walaupun tempatnya jauh dan letaknya di tengah hutan, banyak orang yang berdatangan ke rumah Mbah Purno. Mas Burhan dan Laras menunggu terlebih dahulu di depan rumahnya karena menunggu giliran untuk dipanggil. Setelah sudah menunggu selama 1 jam, akhirnya giliran Mas Burhan dan Laras untuk masuk ke dalam ruangan Mbah Purno. Mereka melihat seisi ruangan tersebut. Hawa ruangan Mbah Purno itu sangat mistis. Dengan semua isi yang ada di dalamnya serba hitam dan berbau kemenyan, serta bau anyir yang menyeruak di hidung keduanya. Di dalamnya ada beberapa sesajen dan ada juga boneka-boneka dan media santet lainnya. Mas Burhan dan Laras duduk tepat berada di hadapan Mas Purno. Apa perlu kalian? Tanya Mbah Purno. Aku mau manusia yang bernama Selvi itu mati, Mbah, ucap Laras. Mbah Purno pun melakukan ritual di depan asap bakaran kemenyan dengan merapalkan mantranya. Sepertinya susah, ucap Mbah Purno. Kenapa, Mbah? Tanya Laras. Ada sosok anak kecil yang akan menghalangi ritual ini, ucap Mbah Purno. Apa anak kecil itu Abel? Tanya Mas Burhan. Iya betul, dia sudah tahu kalau ibu temannya akan dibunuh. Dia sudah memberitahunya terlebih dahulu, ucap Mbah Dukun. Tapi apakah bisa sosok itu dilenyapkan, Mbah? Tanya Mas Burhan. Bisa, tapi maharnya. Berapapun maharnya akan saya bayar, Mbah, asalkan buat Selvi mati, potong Laras tiba-tiba. Mbah Purno hanya tersenyum kepada keduanya. Kalian ini bukan suami istri kan? Dasar, demi ambisi kalian sendiri, membuat nyawa orang tak bersalah hilang, ucap Mbah Purno yang membuat Laras naik darah. Cepat lakukan saja, Mbah, akan saya bayar berapapun, ucap Laras. Mbah Purno pun merapalkan mantranya kembali di hadapan kemenyan dan beberapa sesajen. Lalu Mbah Purno mengikat boneka pocongan dengan tali. Sosok anak kecil itu sudah saya ikat, jadi dia tidak bisa macam-macam, ucap Mbah Dukun. Sekarang mana foto target yang mau kalian bunuh? Laras mengeluarkan selembar foto yang sebelumnya sudah dicetak. Ini, Mbah. Lalu Mbah Purno menerima foto itu dan mengikatnya dengan sebuah tali dengan boneka pocongan yang ditusuk beberapa jarum tajam. Dengan merapalkan mantranya di atas bakaran kemenyan, suasananya menjadi mencekam dengan hembusan angin kencang menghampiri ruangan itu, membuat bulu kuduk keduanya berdiri dan merinding. Mas, aku takut, ucap Laras. Anjay, lo yang ngajak, lo yang takut. Mas Burhan menggenggam tangan Laras dengan erat untuk menenangkan si Laras. Beberapa menit kemudian, ritual Mbah Purno selesai. Taruh boneka ini dan kubur di depan rumahmu, ucap Mbah Purno. Mas Burhan menerima boneka itu dengan tangan gemetaran. Lalu Mas Burhan memberikan amplop coklat yang berisi segepok uang jumlahnya sangat banyak kepada Mbah Purno sebagai uang maharnya. Keduanya pergi keluar tanpa berkata sepatah kata apapun. Mereka segera pulang karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 tepat. Di perjalanan pulang, Mas Burhan dan Laras merasa hawanya tidak enak, seperti ada yang mengawasi di dalam mobilnya. Hawanya mistis serta angin dingin menyelimuti tubuh keduanya. Tiba-tiba saja dalam ruangan mobilnya tercium bau melati dan bau anyir. Mas, aku takut, merinding, ucap Laras. Takut apa ah, jangan pikir aneh-aneh,
Tidak ada apa-apa kok, jawab Mas Burhan. Padahal Mas Burhan sendiri sebenarnya merasa ketakutan, namun dia masih mencoba berpikir positif. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya Mas Burhan sampai juga di rumahnya. Ternyata Mbak Selvi belum tertidur, dia masih sibuk menonton televisi. Assalamualaikum, ucap Mas Burhan. Waalaikumsalam. Belum tidur kamu? Kamu dari mana saja, Mas? Jam segini baru pulang. Namun Mas Burhan tidak menjawab pertanyaan Mbak Selvi, malah memeluk Mbak Selvi dengan erat. Mbak Selvi menerima pelukan hangat suaminya dengan senyum-senyum. Maafkan aku ya sayang, aku sering marah-marah sama kamu. Aku sayang kamu kok, ucap Mas Burhan. Iya Mas, gak apa-apa kok, aku juga sayang kamu. Aku ngantuk, ucap Mas Burhan. Ya sudah, sana tidur duluan, jawab Selvi singkat. Mbak Selvi masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di samping Mas Burhan yang berpura-pura tidur. Dan saat Mbak Selvi dirasa sudah tertidur pulas, Mas Burhan terbangun dan pergi ke depan halaman rumahnya untuk mengubur boneka yang sudah diperintahkan Mbah Purno. Sedangkan saat dini hari, tiba-tiba saja Selvi merasakan sakit dan sesak di dadanya, dan perutnya tiba-tiba terasa sakit sekali. Mas, tolong Mas, rintih Mbak Selvi. Akan tetapi, Mas Burhan yang di sampingnya berpura-pura untuk tidak mendengar apa yang dikatakan Mbak Selvi. Hingga beberapa menit kemudian, Mbak Selvi sudah tidak ada suara rintihannya lagi. Keesokan paginya, Mas Burhan mendapati istrinya sudah tidak bernyawa. Semua tetangganya datang melayat dan menanyakan apa penyebabnya Mbak Selvi meninggal. Saat itu, jenazahnya Mbak Selvi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kata dokter, Mbak Selvi meninggalnya disebabkan sakit jantung tiba-tiba karena selama hidupnya memiliki riwayat penyakit jantung. Jenazah Mbak Selvi langsung dimakamkan di pemakaman yang berada dekat rumahnya. Vano benar-benar terpukul dan jadi sering melamun, terkadang juga menangis sendiri di kamarnya. Vano jadi tinggal sendirian di rumah karena bapaknya itu selalu sibuk di kantor dan jarang di rumah. Bahkan di rumahnya itu hanya saat malam hari saja, dan itu pun untuk beristirahat. Apalagi sekarang Abel sudah meninggal dunia karena ulah dukun santet itu. Para tetangganya sebenarnya merasa iba dengan keadaan Vano, namun mau bagaimana lagi, Vano anaknya pendiam dan tidak mau bermain dengan anak-anak tetangga sebayanya. Saat sore hari, Vano merasa lapar. Dia pergi ke dapur untuk mencari makanan pengganjal perutnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan yang Vano kenali. Vano melihat ada sosok ibunya datang dan berdiri di dalam rumahnya. Ibu, Bu, teriak Vano mengejar sosok ibunya yang menuju ke depan rumahnya. Mbak Selvi terus menangis terseduh-seduh. Vano juga ikut menangis melihat sosok ibunya yang seperti nyata datang ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja sosok ibunya itu menghilang seketika. Vano merasa sangat kesepian di rumahnya setelah ibunya meninggal dunia. Singkat cerita, Mas Burhan memberanikan dirinya untuk membawa Laras bertemu dengan Vano untuk mendekatkan diri kepada Vano. "Hei Vano, kamu lagi apa?" tanya Laras. "Nulis," jawabnya singkat. "Nulis apa Vano? Tante boleh lihat gak?" ucap Laras. Lalu buku tulisnya diberikan kepada Laras. Tulisan yang ditulis oleh Vano adalah, "Aku rindu Ibu Selvi dan Abel." Seketika buku tulis itu disobek oleh Laras. "Tante jahat, kenapa tante sobek buku aku?" kata Vano. "Jangan pernah nulis nama-nama itu lagi ya Vano, tante tidak suka," ucap Laras. Vano merebut buku tulis itu dan masuk ke dalam kamarnya. "Kamu jangan seperti itu sama Vano, dia itu masih bersedih," ucap Mas Burhan. "Iya Mas, maaf," jawab Laras. Malam itu, Laras dan Mas Burhan mendengar ada suara tangisan di dalam rumahnya. Suara tangisan itu dikenali oleh Mas Burhan. Saat mereka sedang duduk di belakang rumahnya, tiba-tiba saja ada sosok wanita dengan tatapan mata tajam dan melotot ke arah Laras dan Mas Burhan. Sosok itu ternyata adalah almarhumah istrinya, yaitu Mbak Selvi.
Tubuh keduanya seketika gemetaran dan merinding saat melihat penampakan Mbak Selvi. Singkat cerita, Mas Burhan dan Laras mendatangi Mbah Purno. Dia menceritakan apa yang kemarin mereka alami melihat sosok Mbak Selvi di rumahnya. Bagaimana ini Mbah? Selvi masih saja gentayangan di rumah saya. Arwahnya tidak tenang, ucap Mas Burhan. Mbah Dukun merapalkan mantranya dan memberikan sebuah tali pocong. Letakkan tali ini dan ikatkan di depan rumahmu, ucap Mbah Purno. Ini untuk apa Mbah? Ikuti saja perintahku. Itu untuk pembatas gaib supaya arwah Selvi dan sosok Abel tidak bisa lagi datang dan masuk ke dalam rumah kalian, ujar Mbah Purno. Tidak hanya itu, Selvi dan Abel ingin balas dendam kepada kalian berdua karena telah membunuhnya begitu saja. Bukan hanya kalian, tapi saya juga diteror oleh mereka, tambah Mbah Purno. Mas Burhan dan Laras akhirnya pulang dengan membawa tali pocong yang sudah diberikan oleh Mbah Dukun. Sesampainya di rumah, Mas Burhan dan Laras meletakkan tali pocong itu di depan rumahnya. Para tetangga sekitar sering sekali menggunjing Mas Burhan dan Laras karena tinggal serumah tanpa ikatan. Hingga suatu hari mereka digerebek oleh warga sekitar. Burhan, Burhan, keluar kamu, teriak warga. Burhan pun keluar bersama dengan Laras. Ada apa ini ramai-ramai? Pergi kalian dari kampung ini. Kalian sudah mengotori kampung ini dengan zina, ucap salah satu warga. Kalian jangan asal menuduh ya, kalau tidak ada bukti, ancam Mas Burhan. Karena memang tidak ada bukti yang jelas, akhirnya para warga tidak bisa mengusir Mas Burhan dan pacarnya itu. Dan sejak kejadian itu, Laras sudah tidak menginap lagi di rumahnya Mas Burhan. Tetapi Laras masih sering datang ke rumah Mas Burhan setiap harinya. Sebulan kemudian, akhirnya mereka akan melangsungkan sebuah pernikahan yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Acara pernikahannya begitu mewah dan megah. Teman-temannya juga pada datang ke acara tersebut. Saya terima nikah dan kawinnya dia Larasati dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Mas Burhan. Sah, teriak semua tamu undangan. Setelah acara nikahannya selesai, Laras tinggal di rumahnya Mas Burhan. Awal pernikahan, Laras selalu berbuat baik kepada Vano, membuat Vano merasa senang karena dapat pengganti ibunya yang memperlakukan sama persis dengan ibunya. Namun beberapa bulan kemudian, perlakuan Laras kepada Vano berubah tidak seperti awal-awal. Perlakuan Laras akan baik jika di rumahnya ada Mas Burhan. Tetapi kalau Mas Burhan berangkat ke kantor, Vano diperlakukan kejam. Vano disuruh menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Waktu itu pernah Vano sedang menonton televisi. Tiba-tiba Laras datang dan memarahi Vano. Vano, kamu itu ya kerjaannya hanya nonton TV saja. Cepat beres-beres rumah, teriak Laras. Iya bu, ucapnya. Lalu Vano segera membersihkan semua isi rumahnya sendirian, sedangkan Laras malah pergi entah kemana. Setiap harinya, Vano harus menangis menerima keadaan ini. Rasanya ingin kabur dari rumah, tetapi tidak bisa. Sore harinya, Mas Burhan baru pulang. Assalamualaikum, ucap salamnya. Waalaikumsalam pak, jawab Vano. Loh, ibu kemana nak? Tanya Mas Burhan. Gak tahu pak, dari pagi pergi belum pulang, ucap Vano. Lalu Mas Burhan mencoba menghubungi Laras, namun nomor HP-nya tidak aktif. Tiba-tiba sekitar pukul 8 malam, Laras baru pulang. Dari mana saja kamu Laras? Jam segini baru pulang, tanya Mas Burhan. Biasalah mas, nongkrong, ucapnya. Kamu ini sudah menikah, kalau mau apa-apa izin dulu sama aku. Aku ini kan suami kamu, ucap Mas Burhan. Apaan sih mas, ribet banget, jawabnya. Tiba-tiba saja pintu depan yang tadinya terbuka tertutup sendiri. Brak. Sontak Mas Burhan dan Laras terkejut. Tiba-tiba tubuhnya Laras kaku, tidak bisa digerakkan, bahkan untuk melangkah pun susah. Saat melihat ke arah bawah, ternyata ada sosok Abel dengan wajah yang menyeramkan.
Matanya merah melotot memegangi kaki Laras dengan kuat. "Mas, tolong mas," ucap Laras. Namun Mas Burhan tidak berani sedikit pun untuk menolong Laras karena dia takut. Tiba-tiba Laras jatuh pingsan. Mas Burhan mendengar suara kursi tergeser dengan sendirinya. Ada sosok Mbak Selvi yang tengah berdiri di belakang tubuh Mas Burhan. Sontak Mas Burhan terkejut dan terjatuh ke lantai. Arwah Mbak Selvi mencoba mendekati tubuh Mas Burhan dengan wajah hancur penuh darah dan bau bangkai, seakan-akan mau mencekik lehernya Mas Burhan. Namun tiba-tiba saja Mas Burhan pingsan. Vano yang sedang berada di kamar dan saat itu mau buang air kecil, melihat bapak dan ibu sambungnya terkapar di lantai. Kepala Laras bercucuran darah karena akibat benturan yang cukup keras dengan lantai. Vano panik dan bingung harus bagaimana. Akhirnya Vano memanggil tetangganya untuk meminta bantuan. "Bu," teriak Vano di depan rumah tetangga. "Iya, ada apa Vano?" Vano langsung menarik paksa ibu itu ke dalam rumahnya. "Ayo bu, cepat ikut aku," ucap Vano. Sesampainya di dalam rumah, tetangganya melihat Mas Burhan dan istrinya terkapar di lantai. "Astagfirullah, ini kenapa Vano?" "Gak tahu bu." Lalu tetangganya meminta bantuan yang lain untuk membawa Mas Burhan dan Laras ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Laras tidak bisa diselamatkan lagi karena darah yang keluar begitu banyak membuatnya kekurangan darah dan akhirnya dia meninggal dunia. Sedangkan Mas Burhan, dia masih dalam keadaan kritis. Para tetangganya ikut menjaga di rumah sakit karena merasa iba dengan Vano. "Pak, cepat sembuh ya Pak," ucap Vano dengan menangis. Namun Mas Burhan tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Vano. Tiba-tiba air matanya Mas Burhan mengalir melewati pojok matanya. Salah satu tetangganya menyarankan untuk memanggilkan Pak Kiai supaya mendoakan Mas Burhan. Saat itu Pak Kiai tahu apa yang terjadi dengan Mas Burhan. Akhirnya Pak Kiai mendatangkan sosok Bu Selvi dengan mediasi salah satu tetangganya. Tetangganya itu dimasukkan sosok Mbak Selvi karena Vano ingin berbicara sesuatu. "Bu, udah ya bu, ibu yang tenang di sana," ucap Vano. "Ibu kembali lagi ke alam ibu yang baru ya. Jangan ganggu Vano dan bapak lagi ya bu. Vano akan jadi anak baik dan akan selalu mendoakan ibu. Vano janji akan buat bapak jadi lebih baik. Maafkan Vano sama bapak ya bu," ucap Vano pada sosok ibunya. Sosok ibunya ini hanya menjawab dengan mengangguk. Namun sosok Mbak Selvi yang ada di tubuh tetangganya itu menangis dan memeluk Vano, membuat para tetangga yang ada di dalam rumah sakit itu tersentuh dan ikut sedih karena terharu. Akhirnya sosok ibunya itu pergi dari raga tetangganya dan kembali ke alamnya dengan tenang. Setiap hari Vano membacakan Al-Quran di hadapan Mas Burhan yang masih sangat kritis. Hingga seminggu kemudian, akhirnya Mas Burhan sembuh dan sudah bisa pulang. Sampai sekarang, Mas Burhan menjadi lebih dekat dengan Vano dan bertaubat. Mas Burhan lebih sering di rumah untuk menjaga Vano. Vano juga sudah mau sekolah. Dia sekarang sudah melanjutkan sekolahnya. Dia menjadi anak yang penurut kepada Mas Burhan. Vano juga akhirnya mau bergaul dengan anak-anak tetangga yang sebayanya. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Kita ambil hikmahnya dari kisah kali ini dan buang sisi negatifnya. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.